lu berbisnis sukses di kota lain itu sebenarnya berangkat dari Medan dulu. Itu banyak yang mengatakan seperti itu bro. Nah, itulah jawaban gua kenapa harus di Medan. Maksudnya perbandingannya gimana tuh? Maksudnya tadi kan satu contoh kayak ribut dulu, nah ributnya tuh apa? Terus misalkan apa yang maksudnya lu belum bisa dibilang sukses kalau belum pernah nyoba Oke, berusaha di karena di Medan. Medan ini lu harus merasakan namanya lu disetel, dibohongi, diolah, Dimanipulasi, ditipu, ditipu oke. sama tim lu sendiri. Bahkan gue bukan juara ya, tapi gue di Medan sana gue berteman dari SMA, gue bikin CV bareng misalnya, tapi gue merasa tertipu di situ. Ya intinya gitu. Oke, gue bukannya nggak mau main modal banyak, tapi intinya gue pengen ngetes sejauh mana sih lu ngejadi leader gitu kan. Segala konsep, segala ilmu gue share. Misalnya kita bikin website, gue yang bikinin, gue yang desain. Tiba-tiba gue didepak, password diganti. Tanpa alasan apapun, padahal dari segi CV-nya gue pemegang saham juga. Gue anggap dia komisaris, gue direktur men. Yang harusnya gue harus tahu dong Sama-sama kuat lah. internalnya. Enggak, internalnya inilah perusahaan. Iya betul. Ya kan? Betul. Ini kita baru berbentuk 3 bulan. Ah, tiba-tiba dia merasa udah paling bagus lah perusahaan ini. Dia beli modal ini, beli itu. Belum butuh, kita belum ada setahun gue bilang. Tapi tetap gue orangnya kritik begitu. Yang gue dapat adalah gue didepak. Dia dapat tim baru, tiba-tiba password segala macam email gone gitu, hilang. Ya udah, oh ini cara lu berteman waktu SMA. Gue sampai gitu dalam pikiran gue. Gue bukan tipe pendendam, tapi kalau orang memperlakukan gue kayak gitu, tidak ada kata-kata maaf, gue bakal simpan men. Ya zaman sekarang nggak bisa. Gue memaafkan lu nggak bisa lagi, karena yang di sini tuh kita sama-sama nyari sesuap nasi kan. Ya, udah ya yang dilakukan tuh fatal sih. Nah itulah gue bilang mental lu harus dibentuk di Medan, dan gue udah ngerasain satu. Mudah-mudahan gue bisa dapat lebih banyak supaya mental gue lebih bagus. Oke. Yang kedua yang gue dapat dari pertanyaan ini adalah Medan itu sekarang apa sih yang menarik dari segi manufacturing? Apapun lah ya, nggak harus manufaktur ya. Cuman itu tadi yang ada terlintas di gua. Digital juga nggak belum menonjol, manufaktur juga nggak tahu kayak gimana, kuliner juga ya. Sebenarnya bro, oke lah kalau kata lu manufaktur lah kita anggap bersaing. Gua di Tangerang Cikupa, gua kerja di pabrik aluminium. Rupanya di Medan lebih besar lagi daripada di Cikupa. Cikupa itu kalau orang bilang ya, siapa sih nggak tahu perusahaan ini? 20-an tahun yang lalu lah, dari zaman 2 generasi lah, perusahaan ini lah yang memegang aluminium. Yang di Cikupa dulu? Cikupa. Pas gue datang ke Medan, gue terbengong bro. Kok lebih bagus? Yang katanya di Bekasi itu terkenalnya di perusahaan aluminium ini paling besar, lebih besar ini nih. Tapi mereka nggak nge-branding gitu, nggak nyampak brandnya. Di sini adalah, bisa lah gue sebutin, tapi nggak bisa lah, itu kan privasi ya. Ya Memang ini kali ya, mungkin kayak Coca-Cola sama Badak gitu. Nah, Coca-Cola semua orang tahu, tapi Badak itu banyak nggak tahu. Iya, tapi cuman, yang laku Badak, dicari-cari kan. Iya. Jadi kayak grassroots doang yang tahu Badak gitu kan. Itu. Karena Badak nggak pernah ngiklan di TV, nggak pernah ngiklan di YouTube gitu kan. Iya. Dulu aku paling bagus di mana? Brastagi men. Mata airnya bersih banget. Sekarang diganti pengelolanya ya, pindahlah ke Sukabumi. Di mana lah tuh kota Jawa ini. Dulu paling jernih, paling enak air itu Brastagi, lu bisa tebak, bisa cari kemana aja. Nah karena manajemen di Medan inilah mungkin ya, kalau gue bisa katakan terlalu banyak kepentingan dan kebanyakan yang rakus untuk orang-orang saat ini gitu. Udah kebanyakan yang lapar lah, kepentingan inilah, kepentingan itu, kekuatan ini lebih besar, kekuatan itu lebih besar. Kita bingung di Medan ini, banyak banget ketua gitu ini. Itu makanya negeri para ketua Medan. Dari sisi Gotham City-nya juga ya.
Iya benar-benar Gotham Semuanya- City. semuanya Sayang bos. saya nggak ada Batman nih, saya Iya. nggak punya Batman gitu. Semua superhero, semua Batman gitu. Ketuanya semua gitu. Jadi kita bingung mau berkawan sama siapa, Ada Penguin, ada Joker, ada Jokernya siapa gitu. ada siapa lah itu, gue lupa lagi siapa. Kita percaya sama seorang rupanya dia nusuk di belakang gitu kan. Muka humble lah bro. Iya Lu ya, gak akan ketebak. ya, Don't judge book by its cover ya. kan. Itu betul. Tampilan selalu tampilan Menipu. tidak pernah merepresentasikan isi yang sesungguhnya kan. Itu yang gue nggak bisa filter. Tapi yang gue bisa tekankan di sini kebanyakan tim gue di konten kreator Medan itu, apalagi tim inti ya, itu sebenarnya dari Jawa. Yang buat pure orang Medan tuh gue nggak dapat nih, belum dapat gue sampai sekarang. Kayak timnas Indonesia lah ya. Banyak kan oke lah, timnas. import Adalah dari kaptennya diaspora kan? semua. Iya, diaspora. Tapi kan ada kaptennya kan. Ya lokal-lokalnya ada Sebelasannya gitu. siapa? Tapi ini sama sekali nggak ada lokal-lokal ya. Gue mencoba memilih satu leader di Medan, susah bro. ya. Tapi kalau di Shantar, gue percaya sekali aja yang dia megang project, mau dia event apa, jalan. Gue jelasin sedikit-sedikit gini, mereka belajar mau gitu. Malah kalau gue datang tuh mereka senang, dapat ilmu gitu dari gue. Gue nggak mau nyombong bener. Berarti Gua sering yang ke Siantar. gue coba simpulkan sedikit ya. Gue coba mulai menyimpulkan benang merah masalahnya ini adalah benang merah masalah SD Medan ini adalah itu ya, etos kerja dan mentalitasnya. Betul. Mentalitas tuh nanti turunannya ada moral, ada etika gitu kan, attitude, soft skill. Mungkin hard skillnya bagus, tapi attitude-nya nggak ada, mentalitasnya, moralnya. Itu sebenarnya gue pasti yakin ada yang bagus. Yang gue lebih nggak suka sebenarnya kata-katanya itu, ada kata-kata itu lokal, orang lokalnya aja merasa dia yang punya Medan gitu loh. Iya. Itu yang gue tekankan dari tadi bro. Iya. Dari inti podcast kita sekarang gitu kan. Mentalitas dan etik. Orang lokal lah. Orang lokal ini bisa dikatakan Local orang pride. yang sudah lama. Local pride. Iya, orang Akamsi. Akamsi. Nah, Akamsi ini yang udah bertahun-tahun lah nggak pergi nggak. Kalau netizen plesetinnya local pride. Local pride, kampret gitu ya. Ya, Bung itu. Toel. Itu jeleknya Medan. Bung Toel. Mungkin daerah lain kayak gitu, tapi gue ngerasa paling berasanya itu ya di Medan kayak gitu. Merasa di Medan ini lu harus ngikut gua. Lu mau hidup di Medan ya dengerin gua. Padahal enggak. Gua udah tahu Medan, untungnya gua di Medan gitu dulu. Gua anak Medan dulu. Iya. Yang gua kan cuma numpang kerja dan numpang belajar di Jawa. Kuliah. Gua balik. Dia ngaku-ngaku dia anak Medan, gua lebih anak Medan lagi gitu. Ya. Lu belum ngerasain namanya Jawa. Orang-orang Jawa itu lebih banyak lagi, bukan berapa suku itu lagi, enggak. Ada orang Papua, ada orang yang dari Banjarmasin, dari mana kan kita nggak tahu. Semua suku di Jakarta sana bro. Iya. Jakarta ini. Medan cuma 5 suku yang paling besar. Iya. Udah kan cukup kan. Pola pikir lu di situ aja gitu, nggak berkembang. Tapi kalau kita di Jawa sini segala suku udah ini kita jumpai, cara kita ngobrol sama orang aja pun harus dijaga. Baku, bahasa kita harus baku. Kalau di sana masih bisa lah lu bawa logat Medan lu atau logat daerah lu di situ masih bisa gitu. Di sini anggap maaf misalnya orang Chinese, bahasa Chinese lah. Orang kan nggak suka. Bahkan gue lihat di sini yang gue bangga ya, orang Chinese ini udah pakai lu gue. Bahasa Indonesia yang betul gitu loh. Chinese Mereka Jogja nyatu. pakai bahasa Jawa, Chinese Iya. Jawa Timur pakai bahasa Jawa Timur, Chinese-nya di Bandung pakai biasa pakai bahasa Sunda. Itu, lu ngapain local pride lu yang bangga-banggain itu gitu loh. Memang unik kotanya, masih kota kuliner masih yang gue bilang tadi. Duriannya juga masih khas walaupun sudah makin mahal kan. Dibilang durian itu kenapa durian Medan yang khas? Gue bisa tambahin ada pilihan rasa pahit dan manis. Nggak ada durian di Indonesia ini yang pahit. Hanya durian Medan itu yang disukai sampai sekarang. Tapi kalau mau cari yang manis, udah ada saingannya durian montong, besar-besar dagingnya. Nah, tapi walaupun manis sama montong sama Medan, masih banyak orang yang suka rasa dari durian manis Medan. Gitu. Iya. Ada ininya lah, kepuasan tersendiri lah.
cara kita menikmatin. Bahkan Presiden Jokowi dulu pun makan. Lo anti ya sama presiden itu ya? Dulu bagus tapi Oke. kesini-sini jadi begitu ya kan. Kita ceritain yang bagus-bagus aja ya. Tapi ya maksudnya mungkin lemah di branding juga kali ya. Karena mungkin Medan kayaknya belum terlalu mengikuti tren marketing yang sekarang seperti apa kan. Tren marketing, tren branding itu kayak gimana. Dan gak harus main digital marketing, tapi maksudnya cara mengemas brandingnya. Kayak misalkan kalau sekarang orang ngiklan itu udah nggak bisa lagi beli produk saya. Ini udah nggak bisa, tapi dia jual value, jual cerita, kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin Medan belum, kebanyakan pengusahanya juga belum sampai di tahap itu cara marketingnya atau apa, sehingga barang mereka bagus tapi ya nggak ada yang tahu gitu kan, atau dia nggak berani, bukan nggak berani, kurang bisa membuat dia menjalar ke seluruh Indonesia gitu kan. OT orang tua pun bisa sedikit lebih berkembang itu juga karena mereka markas besar mereka pindah ke Jakarta kan. Walaupun mereka keluarga family bisnisnya akarnya dari Medan, tapi kan OT itu sendiri kan udah pindah ke Jakarta, makanya mereka mungkin ya gua nggak tahu ya, mungkin mereka juga pengen ya sadar mungkin mereka akan jadi pemain lokal aja kalau bertahan di Medan kan. Iya betul. Terus gua ada nambahin, kalau dibilang kenapa di Medan itu tidak mengikuti marketing sekarang, itulah alasan gua, salah satunya kenapa gua lebih ngotot mencari generasi sekarang, Gen Z. Sekarang kan lagi mencari apa ya namanya, lebih mencari cuan itu. Mereka lebih pinter mencari penghasilan dari penghasilan dunia mereka digital. Dari dunia digital itu anak muda, men. Kita harus akuin itu, bro. Kita capek-capek belajar S1 marketing, S2 inilah, S3 lah, STLR, nggak kepake. Justru anak-anak sekarang itu yang udah berjuta-juta duitnya. Dari mana? Konten kreator, men. Cara mereka mengemas kontennya kayak gimana tuh? Ya dia sampai ngikutin. bisa laku. Sebenarnya yang paling mudah adalah mengikuti kebiasaan dari kotanya itu sendiri ya. Kalau logat Medan, tapi hanya di Medan aja gitu. Tapi lo kalau mau go nasional gitu, Pinter bikin gimmick gitu ya. bisa gimmick, bisa yang lain. Nah, yang dicari balik lagi ya ke agensi yang gue bilang itu, yang dicari klien itu sebenarnya cara mereka untuk dia kan biar laku jualannya gitu, produk mereka biar dikenal viral. Nah, itu kebanyakan influencer ini yang masih muda belia, yang masih belum lulus kuliah, masih semester 2 lah, semester 3. Bahkan yang baru-baru lulus, misalnya lulusnya 2000. Nah, mereka lebih paham dari segi traffic digital. Mereka suka nge-live di TikTok, jualan di TikTok, thrifting gitu, ya kan. Lebih cuan, ya kan, lucu kan. Percuma kita ke sekolah mahal-mahal gitu. Puluhan tahun, belasan tahun. Ujung-ujungnya kita dikalahin sama anak muda sekarang. Itu yang gue pengen tambahin. Kenapa perusahaan di Medan itu tidak melihat hal itu. Sebenarnya banyak banget potensi-potensi anak-anak muda di Medan itu yang bisa diajak kerjasama, cuman belum terarah. Belum ada satu namanya, yang mudah-mudahan ya di kampus lah adalah satu fakultas untuk membahas hal-hal ini. Jadi mereka nggak lost control gitu lah, atau bisa diarahin, diedukasi. Lo sebenarnya besok lo jago di stand up, tapi materi lo jelek. Kalau lo memang hobinya di situ, coba lebih gali lagi materi-materi apa yang bagus. Misalnya lo jago di nyanyi, konten lo tuh lu cuma nyanyi di live, laku. Bahkan penyanyi sekelas Jun Munte, tau Jun Munte? Holongan, itu lagunya viral-viral, men. Cowok cewek? Osanuta Sweat deh. Terpaima. Oh. Apa? Terpaima. Itu lagu yang paling disukain saat ini. Kayak gimana? Coba deh nyanyiin sedikit. Kayaknya gue dari judul kayak tahu. Gue juga nggak bisa nyanyiin, lupa liriknya juga gitu. Tapi intinya Terpaima itu lumayan legend gitu sekarang. Yang lebih legend itu waktu abang pergi ke Sibor. Ben Siantar ya? Siantara Ben Siantar. gue udah jumpa. Ben Siantar.
itu keren banget. Mereka sampai sekarang pun masih ngisi soundtrack film itu. Soundtrack Ya, film Negeri apa? Medan lah. Oh, film Mereka Medan. memang fokus, nggak tahu lah, mudah-mudahan ada yang nasional juga. Bagus, bandnya bagus, rappernya bagus, cara mereka menyanyi dan materi yang rap tuh bagus, berisi lah intinya. Kemudian gue pernah ketemu vokalisnya, udah pernah ketemu semuanya lah di panggung yang sama gue pernah. Walaupun mereka nggak kenal gue kenal cuma di belakang layar aja udah. Mereka nggak kenal siapa gue, intinya lu kerja dapat penghasilan udah, kita cuma sebatas itu aja gitu. Nggak banyak orang tahu lah kita kerja kayak gitu bro, tapi intinya gue suka di kerja di belakang layar tuh gue demen gitu. Nah itu ya yang gue dapet ilmunya dari Medan sekarang. Harusnya ada satu media untuk anak-anak muda Medan supaya mereka nggak lepas arah. Pintar semua bro, cuman mereka cuma terbatas dari segi rutinitas. Mereka kan belajar, tapi kalau kreativitas itu yang harus diarahin. Sebenarnya gini lah, gue jujur, gue S1, S2, S1 itu ekonomi, S2 manajemen perbankan. Lu tau kan kerja gue di mana? Di pabrik. Harus lulusan yang notabene lu teknik. Oke? Tapi gue dapat kerja di situ, yang lebih menghasilkan di mana? Di Dunia IT kan? Digital content creator itu di mana? IT. Gue udah bisa bikin server sendiri di mana? Bikin website sendiri dari mana? IT. Gue selama perjalanan hidup gue yang paling banyak duit itu di situ. Dunia ini lucu men. Intinya lu harus bisa menyesuaikan diri dimanapun juga. Jangan pernah takut mencoba hal baru. Kalau gue itu memang gue pendiam, introvert, nggak pintar ngomong, masih terbata-bata gini kan, gagap. Tapi gue bisa memahami situasi dimanapun gue berada. Misalnya di Tangerang, kebanyakan mayoritas mereka sukanya jajan cireng. Ya gue udah bikin aja cara bikin cireng gimana, gue coba jual laku. Nah, itu mungkin trik-trik kita aja sih beradaptasi dimanapun itu. Medan ini nggak berani, mereka cuma berani kandang bro. Itu yang mau gue kasih tahu. Lu pasti dengerin ocehan mereka, bisa inilah bisa itu, tapi di saat dia membuktikan nol, gue jamin lu pasti jumpain hal orang-orang kayak gitu di situ. Banyak, bukan beberapa lagi, rata-rata. Jadi kalau lu mau cari rekan bisnis di Medan, maaf, kalau dia nggak pernah ke Jakarta kerja, lu jangan pernah coba ngajak deh. Apalagi sudah lama di Medan yang katanya dia jago ini, jago IT. Nggak yakin gue sama sekali. Itulah gunanya yang tadi gue bilang, insight, portofolio lu bisa ngomong bagus, nyombong, kalau nggak ada pembuktian portofolio lu main di event ini, lu bisa perform di cafe ini, gue nol sama gue men. Lu sama aja misalnya penyanyi cafe nih, gue pernah jumpa, dia tiap malam minggu pokoknya di situlah satu kafe ini. Tapi giliran gue ajak di pentas, kicep. Bahasa Jakartanya, bahasa Medannya apa ya? Oh, berarti mentalnya belum mateng ya? Belum mateng. Mentalnya. Gue udah kasih tahu, lu dapat ini. Kita kan di event itu kan ibarat kata rider juga bro. Ya kan? ada. Ya, gue sering Menyiapkan denger segala istilah sesuatu rider. buat talentnya, makannya lah, penginapannya itu kita coba. Kita pelajarin semua. Nah, mereka nggak ngerti gitu-gitu. Taunya duduk perform dah dibayar kan gitu kan. Nah mereka nggak tahu capek kita di belakang layar kan gitu bro. Panitianya apa gitu ya di belakang, ngurusin logistik mereka lah gitu kan. Logistik yang ribut mereka di belakang itu makan bukan, apa akomodasi segala macam, transportasi. Bahkan tim kita yang di logistik ini pun nggak tahu pekerjaan kita yang di belakang lagi, yang kita yang berhubungan dengan klien, yang dimaki-maki sama klien. Gimana sih ini artisnya sombong banget, telat 10 menit nggak perform, gue denda ya. Kita yang kena. Kadang-kadang yang agensi yang ini, yang kita yang di Bumper kerjasamanya ini, bumpernya ini, kita nalangin duit kita sendiri bro. Kayak gitu, supaya event ini jadi, dan supaya artis ini punya history. Dia pernah perform, itulah portofolionya artis. Makanya setiap ada di Medan, mau penyanyi, mau talent, itu gue minta, tolong lu perform di mana,
minta kwitansinya. Lu dibayar itu apa sih, buktinya apa? Misalnya ini perusahaan Yamaha nih, ada cap Yamaha-nya gitu. Jadi gue saat next time gue ketemu sama klien, gue tawarin misalnya ke Mitsubishi, nih dia dibayar segini, gue nggak bohong gitu loh. Atau bahkan yang bisa lebih niat lagi, yang ada dan official dan ini nggak merepotkan juga. Bahkan mungkin setiap ada selesai event dikasih sertifikat kan gitu, ada Iya, semacam sertifikat cindera atau mata, apa, iya, tanda betul. bahwa terima kasih sudah menjadi ini gitu-gitu kan, Ada, gue sering piagam atau apa gitu kan. betul. Itu justru lebih valid lagi lebih justru. valid lagi. Tapi kalau gue sih lebih, kenapa harga? Klien ini Oh, banyak, buat pricing. apalagi di Medan ini perusahaan-perusahaan besar nggak ngerti influencer. Mereka kan nego harga itu kurang ajar. Oh iya iya iya. Oh ya itu untuk ya untuk Bangsat lagi. untuk Gue udah capek negosiasi bela-belain pricing. influencer misalnya talent. Talentnya iya aja gitu, nurut Enggak, pas dibandingkan dia nggak tahu, talent nggak pernah tahu kita negosiasi bro. Oh. Kalau dari klien udah dapat negosiasi, kita baru negosiasi sama talent. Gue gitu. Nah, dari situlah gue ngatur juga budget yang gue butuh. Nah, karena dari klien gue udah potong sekian, nah inilah buat lu. Oh, fair dong. Gue kerja bantuin lu kok. Lu tinggal cuma Ya. fokus di perform aja gitu kan. Kualitas nyanyi lu entah kualitas materi-materi lu misalnya dia stand up, materi lu matengin lah gitu. Lu tugas lu itu aja udah. Gue yang ngatur semua, mau riders mau segala macam, ke klien. Nah itu kenapa butuhnya price. Banyak perusahaan-perusahaan, apalagi yang dari Jawa sana, yang mau ke Medan takut. Mereka duluan tahu Medan ini susah. Bikin acara, bikin event, mau sponsor apapun nggak mau kadang-kadang. Banyak yang tukang tipu, tuti. Serius. Awalnya gua nggak percaya, tapi gua rasa beberapa setahun ini gua tahu. Yang mereka takutkan apa, panitianya yang tukang tipu atau Panitianya juga nggak IO-nya atau perform, kerja timnya juga berantakan, banyak lah. Padahal sebenarnya dulu zaman gua SMA 2003 banyak penyanyi itu pengen ke Medan, Slanker, apa segala macam lah dulu, The Fly, Netral, itu pengennya Medan semua. Karena panitianya itu bagus-bagus, ridersnya jago semua gitu. Sekarang yang gue dapet ya ada sih satu RKI, Rumah Karya Indonesia, itu lumayan terkenal di Sumatera Utara. Dan gue megang banget mereka. Dan mereka kalau bikin event bagus. Sama lah kayak zaman gue di duduk bangku sekolah dulu. Gue udah mulai belajar tuh cara-cara bikin event, acara apa, bikin konsep. Nah, jadi gue bukannya menyombongkan diri, tapi gue udah paham gitu dulu. Walaupun sekarang itu banyak perubahan caranya juga kan. Nah, kita mendesain satu event itu nggak sembarangan gitu-gitu juga. Banyak berubah juga bro. Gitu. Perubahan zaman kan, kita berputar gitu. Itu sih mungkin yang gue bisa sharing ya kan. Intinya apapun itu, kalau kalian mau ke Medan, carilah yang betul-betul udah paham Medan. Kalau lu cuman tebak dia bisa, nggak bisa juga men. Iya. Lu punya bisnis nih, mau bikin spare part komputer yang kemarin lu bilang. Nggak tahu medan perangnya Medan, udah lu nggak ada 2 tahun tutup. Gue jamin men. Gue bukan ngancem dan bukan nakutin. Medan perang lu tuh harus lu kuasain di Medan, itu aja. Udah kasih disclaimer kan, peringatan dulu lah di awal biar antisipasi. Iya, gitu. Bisa maju, tapi memang betul tim lu harus dulu bagus gitu. Yang lu dapat itu betul-betul tahu gitu. Ya, kalau benar-benar dibutuhkan ya ngimpor kan, ngimpor dari Jawa, ngimpor dari. Gak hidup juga. Hah? Gak kalah juga. Kalah juga. Ya, kalah juga. Ada satu perusahaan yang gue tahu. Di bawahnya lah dari Jogja ke sini. Udah dapat loh. Begitu ke Medan kicep. Jumpalah dia sama tukang parkir, dibentak, diem. Ormas di situ semua misalnya. Diminta lah uang ini. Oh, ya, pungli. Besoknya pulang ke Jawa. Ada kayak gitu, takut dia langsung. Karena Medan itu cuma menang di logat bro. Lu kalau dibentak, lu jangan takut. Memang udah biasanya kayak gitu.
Suara gue Iya, kecil iya. kayak gini pun, tapi kalau udah ngomong pedas buat mereka, orang Medan, bisa, gitu loh. Gak harus logat, cara lu menyampaikan itu ya jangan halus di sana, nggak bisa, nggak hidup loh. Mereka mau kasar, kita ngomong kasar juga, tapi terarah aja, gitu loh. Oh, gue sering banget tuh ngeliat di medsos tuh orang pengendara mobil motor ribut sama tukang parkir kan. Nggak ada nih, gue barbar, nggak ada tuh. Itu Kau pemandangan siapa hal kau gitu, biasa, itu Ya kan? pemandangan pasti sering terjadi itu. Nggak ada, aku bayar kau ya gitu. Apa ini, apa, dari mana kau? Dari pemerintah kau? Bukan kan kau. Tapi tetap ngotot sama gue. Wah gila, itu aja yang Medan yang keras aja itu masih bisa dilawan juga sama pungli-pungli nih. Kota preman lah dibilang masih gitu. Ya itu, tapi itu sih menurut gua gimana ya cara, nggak ngerti ya, kadang-kadang kayak hopeless gitu. Ini kayaknya gimana tuh memang ya, di sini juga banyak ya itu kan, banyak pungli juga, cuman ya mungkin kalau orang-orang ini kalau dibina, kalau ada yang membina terutama dari pemerintah, mungkin nggak butuh waktu lama untuk mereka tertib dan nggak jadi pungli-pungli lagi. Tapi kalau di Medan gua nggak tahu bisa nggak dibina. Sebenarnya nggak hopeless sih bro, ada kesadaran juga buat mereka, nggak selama mereka jelek. Kadang-kadang yang gue lihat dari sisi mereka itu adalah kesempatan, mereka tuh nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat bohong, mereka bohong, mereka udah duluan ke situ, dia nggak mikirin nanti ke depannya bakal berefek bagus. Medan gitu kalau gue lihat. Gue pengen sih mereka ini ya, udahlah padanya aja gitu loh. Lu bisa datang nih ke event, jadi tim. Misalnya foto, gue butuh fotografer, lu bisa moto nggak? Bisa bang, tapi pas harinya nggak datang. Udah kalau nggak bisa dari awal bilang nggak bisa. Jangan pas hari lah, sorry bang, gue lagi meeting bang, kerja ini. Aduh nggak, gue nggak terima alasan itu sekarang. Iya, itu nggak profesional. Dari manapun gue nggak pernah terima alasan gitu. Itu kalau ditertibkan dengan cara dikasih sanksi berat dari awal udah ada perjanjian gimana? Semua hal. Udah gue bikin. Ya, maksudnya di semua hal ya, bahkan mau itu bisnis, makanan, manfaat apa gitu. Jadi gue pernah bikin gini bro. Ini tebing ya, tebing tinggi. Gue denda sistemnya. Lu kalau misalnya telat 10 menit, karena lu orang penting gue bilang, operator laptopnya lah, ininya lah, slideshow-nya gitu-gitu kan. Lu telat 10 menit, gue potong gitu. Tahu apa yang dilakukan? Gak datang sama sekali. Gak usah bang, gue gak usah dibayar lagi dah. Padahal udah 3 kali kerja sama gue gitu. Kita udah 3 kali project. Apa maksudnya kayak gitu bro? Gue kadang-kadang bertanya di situ. Kita 3 kali project jalan. Hanya hal kecil aja. Gara-gara gue ngomong 10 menit, lu gue potong. 500.000 lu lah hilangkan gitu loh. Lu cuma digaji 10 menit, gue mintanya limpulnya bro, 50.000 gue potong. Kenapa? Ini nantinya, ini pun 50.000 ini buat makan-makan anak-anak, tim lu yang lain, bukan buat gua gitu. Jadi siapa yang denda, lu traktir anak-anak, kan mendingan gitu gue cara ngomongnya. Kalau itu secara halus, tapi gue nggak bisa berlaku kayak gitu. Gue harus ngomong sama mereka, gue potong lu 10 menit kalau lu telat. Gue nggak bilang ini buat makanan mereka, gue nggak kasih tahu. Nanti setelah kejadian baru dia paham. Tapi kalau misalkan yang itu kan, tapi kalau logika gua, bang, gua nggak usah deh. Malah kalau misalkan udah ada terikat kontrak, misalkan kayak kontrak orang bisa, PKWT mereka atau peduli. enggak, maksudnya kayak bahkan misalkan terikat kontrak bukan lepasan ya, misalkan kayak pegawai PKWT atau PKWTT gitu ya, misalkan nggak mau ngerjain itu, malah dendanya malah lebih berat lagi. Dan di blacklist, biasanya di blacklist sama klien. Jadi bahkan ada peraturan, ada perjanjian tertulis ya, kalau kalian nggak mau ngerjain lagi ini karena hanya alasan pribadi, nggak masuk akal segala macam, kalian akan di blacklist atau kalian akan dihukum di lingkungan, di ekosistemnya ini gitu kan. Ya silakan lo mau cari duit sendiri dengan cara lo, silakan, gue bilang gitu. Dan itu menurut lu worst gak kalau jangka panjang diberlakukan semua kompak buruk bikin banget. Kayak gitu? Hah? Pasti, efek banget, worst, sangat buruk. Karena kenapa? Bisa merubah konstelasi cara bekerja mereka juga. Itulah kenapa mereka tidak memahami cara kerja gua. Kan dipikirnya gua kerjanya cuman menengahin aja. Mereka lupa bro.
gue sebagai agensi talent seeker lah gitu kan, mereka lupa yang berhubungan dengan klien ini semua kan kita men. Jadi kalau klien udah kecewa satu nyebar semua. Ya. Jadi kalau dia sombong, dibilang oh ini pernah misalnya lah si apa di majelis lucu siapa namanya Hah? yang pernah di penjara, Coki Pardede? Coki Pardede kan sempat mati karirnya. Iya, iya. Kan ditolong sama teman-temannya aja itu. Iya, betul. Sebenarnya udah mati tuh. Iya. Klien-klien ini nggak mau lagi make si Coki. Betul, betul. Itulah dunia kami nih bro. Jadi kita nggak satu klien dan satu perusahaan lagi yang kita koneksi kita. Dan Bos besarnya sendiri pun ada. networking corporate-nya udah networking Banget. semua ya. Orang pentingnya di perusahaan mana pun gue udah tahu kontaknya gitu. Mereka dapat kontak artis aja udah seneng banget gitu. Bangga banget serius. Gue hampir tiap acara, tiap event gue Padahal- jumpa artis Padahal terkenal. artis biasanya dapat duit banyak dibayar dari corporate. Iya kan. Nah, Mereka kayak udah bangga kali tampil di stasiun TV ini, stasiun ini gitu. Di radio bisa nyanyi ya. Gue udah di belakang itu udah nikmatin lu gitu loh. Gue nemenin lu nih sebagai riders, lu nyanyi di situ atau lu ngelawak. Gue di situ nggak bayar tiket gitu loh, free. Malah gue yang ngarahin lu supaya nyuruh-nyuruh lu gitu. Nanti topiknya ini ya, jangan bawa politik ya, jangan kayak gini. iya. Sebenarnya bosnya kita gitu loh sebenarnya, Iya, kalau iya. mau nyombong ya. Tapi mereka bisa nih lupa. Ini kerjaan nggak ada duitnya katanya. Yang mirip kalau di Jakarta tuh yang udah lumayan terkenal behind the scene, orang-orang behind the scene yang udah lumayan terkenal tuh yang kayak event-event itu kayak ini. Pernah denger gak Ucup Synchronize? Yang festival Synchronize yang terbesar. Iya. Itu kan namanya Ucup siapa gitu. Nah itu kayak lu tuh ya mirip-mirip kayak dia lah gitu. Gue begitu orangnya. Gitu kan. Dan Itu gua- dia bukan artis tapi dia yang megangin artis semua gitu. Banyak yang Megangin kita corporate. sesama kerjaan seperti ini bro, nggak saling kenal juga. Iya, iya. Gak saling kenal, padahal kita udah ngerjain proyek yang penting-penting lah gitu. Gue nggak bisa ceritain portofolio gue lagi gitu. Ngapain gue banggain gitu loh. Ya gue cukup lah sebagai pecinta seni, penikmat musik, doyan stand up. Ya udah, gue cukup nikmatin aja mereka perform. Itu bayaran buat gue gitu. Gue tetap bayar tiket mereka di belakang itu, karena gue capek ngurusin talent ini gitu. Itulah bisnis yang mau gue buat di Medan. Kalau gue dikasih kesempatan, gue pindahin usaha gue di Jakarta Tangerang sana ke Medan. Tehnya mau refill om? Wih Oh, boleh. udah. Atau gitu gue kayak itu. Baiknya? Iya, Pak. Maaf, nggak apa-apa ya om? Iya. Iya. Itu bro. Digital ini sangat banyak cuannya yang gue dapet. Karena selama ini kan offline. Gue pernah ngerasain juga yang namanya kerja nggak pakai internet, itu pernah juga. Iya. Zaman Iya, zaman iya. gue kuliah, gue kan kuliah sambil kerja juga. Tapi orang tua gue nggak akan tahu gue kerja di mana itu, dapat duit dari mana nggak tahu. Gue berkecimpung di mana juga kan, nyemplung di mana. Hanya refill sekali. Oke lah, itu. Kalau mau sombong-sombong kan ayo gitu loh. Pengalaman lu apa? Buktinya mana gitu loh. Ya. Show me man. Oke. Nah, itu yang masih harus dibenahi ya. dari Gak harus orang-orang. Medan, kayaknya semua kota sih gak ada kayak gitu. Ada. Cuman yang paling mencolok Medan. Medan banget. Paling mencolok. Oke lah. Nah, itu ngomong-ngomong soal event nih, gimana menurut lu, kan itu Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut kan ini banget kan, menggema sekali kehancuran. Kehancurannya. Iya, bahkan gue bikin episodenya juga Iya. nge-review tuh Nanti di gua audio gua podcast ya. denger deh. Itu gue sampai bahkan gue sampai tulisannya review PON Aceh Sumut Aceh tanda titik 2 hancur-hancuran. Karena PON Papua, PON apa, PON di Palembang nggak pernah kedengeran, nggak pernah separah ini sampai ada yang atapnya bocor, banjir, ada yang roboh, apa segala macam. Mau Sumatera Utara, Aceh, tapi gue nggak gitu komentar banyak Aceh karena walaupun Aceh juga parah juga katanya, tapi yang waktu itu gue komentar Sumut karena gue punya concern lebih di Sumatera Utara gitu. Dan ini kan PON Sumatera Utara kan
nggak cuma di Medan, gue nggak tahu itu di Deli Serdang kalau nggak salah ya, kompleksnya Dekat di Kuala Deli- Namu, dekat bandara. Kuala Namu kan. Medan, nah. Apa sih yang kalau yang dari lu apa nih permasalahannya di mana sebenarnya? Permasalahannya sebenarnya lu udah jawab. Yang tadi Apa lu lagi. sadarin? Oke. Lu udah ucapin itu. Pak. Ya. Kalau gua- Oke? tuti-tuti Bukan. No. yang Judulnya PON itu Aceh Sumut. oh, Itu jawabannya, men. Kalau PON cuman di Sumut bisa rapi. Ini 2 kota. Pernah Dua nggak provinsi- kita PON 2 dua kota, 2 provinsi kayak gini? Berantem lah. Punya kepentingan di Aceh, punya kepentingan di Medan. Pembelian tiket misalnya di Aceh sekian. Mana mau? Apalagi di Medan itu baru membuat satu lahan yang dijadikan stadion olahraga besar-besaran. iya. Sekarang yang lagi viral di Medan banjir. Iya. Banjirnya di situ. Sorry, gue potong. Bahkan gue nggak sampai ke banjirnya itu ya. Bahkan itu stadion kan desainnya kan bagus ya, 75.000 dan stadionnya bagus dan itu stadion didesain untuk khusus sepak bola, jadi nggak ada lintasan atletiknya. Itu desainnya bagus segala macam. Tapi sampai hari H nggak selesai, cuy. Nggak selesai. Ngeri Sampai banget. hari ini. Sampai kacau banget. Dengan PD-nya mereka bilang iya bulan September akan selesai 100. Nggak akan, gue lihat dengan ngeliat itu kayak masih 70, 50, 60%. Nggak bakal selesai ini, kacau ini. Biasa. Bermain-main gitu. Iya, mereka Parah. melihat gedung udah jadi, itu mereka nganggap jadi. Tapi mereka nggak memikiri sistem drainasenya, sanitasi. Listriknya, airnya apa. Arah mata anginnya seperti apa, feng shui-nya mungkin bisa juga kayak gitu. Kalau gue lihat kurang. Mereka nggak mikirin itu, yang penting jadi ini barang, Kacau sih. kelihatan barangnya, udah selesai kerjaan. Tapi kan kalau sekelas nasional kan pasti kan yang mereka pakai kan konsultannya bukan konsultan lokal dong. Biasanya kan pasti konsultan nasional bahkan konsultan internasional dong yang mereka pakai. Sama halnya kayak Asian Games Jakarta aja kan broadcasternya bukan broadcaster nasional, bahkan mereka ngambil dari broadcaster dunia gitu kan supaya bagus kualitas ininya slow motionnya segala macam. Tapi Nah, kan ini fakta di lapangannya mereka main. Mau sebagus apapun, betul bagus, datang dari Italia datang gitu loh. Tapi mereka cukup mencuri idenya aja. tapi tindakan. maksudnya yang ngerjain kan harusnya BUMN kan kayak Ya, mana? BUMN-nya mana? Kalau BUMN yang megang minimal PUPR deh. Hah? Anggaplah ini kerja PUPR. Harusnya lebih rapi dong. ya PUPR dari segi infrastruktur lah, jalan. minimal on time walaupun nggak wah gitu ya. Kenapa terkendala PUPR bikin jalan di situ sanitasi air? Hah, kenapa tuh? Kepentingan itu negeri para ketua ini, coy. Kenapa bandara dipindahin dari Polonia ke Kuala Namu? Kalau Polonia kan Alasan karena memang utama udah adalah itu tanah TNI. Iya. Terus udah Nggak terus layak. terhimpit sama banyak pemukiman padat kan. Pemukiman padat, dan itu kontraknya pun udah habis dulu, setahu gua ya. Pindah ke Kuala Namu supaya apa? Di Medan itu kalau dibikin bandara mau di mana, satu. Yang kedua, dibikin pun anggaplah di amplas jadi terminal pesawat terbang. Ya kan? Banyak banget premannya, men. Lu bikin stadion misalnya di PON segede itu banyak banget ancamannya, men. Ormas di situ besar-besar loh. PP, IPK. Yang jagain mereka PP sama IPK, bentrok. Gue belum pernah dengar PK apa. IPK, Ikatan Pemuda Karya, sebenarnya lebih lama di Medan IPK. PP ini kan nasional. Tapi lebih banyak bannernya PP ya kalau di sana. Nasional, skala besar lah. Iya, cuman di Jakarta kan hampir nggak pernah kelihatan tuh bannernya. Kalau di Medan pede sekali mereka ada di mana-mana kan. Terpampang di mana-mana segede-gede Satu fenomena unik segede-gede lagi, lapangan. bro. Masalah ormas yang gue lucu banget, nggak tahu ya. Hah? Mau marah sama gue silahkan. Oke. Ormas di Medan kalah galaknya sama anak geng motor. Baru-baru ini aja apa dari Lu dulu? bisa cari di berita. Kalau lu tahu namanya ormas baru Grip, bawahnya Hercules Jakarta dibawa ke Medan. Iya, Hah? itu sebenarnya udah bagus. Campuran dari PP sama IPK ormas nyatu. Salut gua. Kalah, tau nggak? Kalahnya sama siapa? Anak-anak bocah tanggung geng motor. Kok bisa kalah? Mereka baca di berita. Mereka perilisan pertama. Didatangin sama geng motor, dilemparin, men. Diajak kenalan, ini Medan, weh. Kenalan dulu kita, katanya. Iya, diserang, tawuran.
Oke, itu satu. Rumah gue di Amplas, ada namanya Selambu. Inilah daerah rawan, tukang Lambo, Selambu. Selambo. Dekat Menteng itulah. Gue bisa katakan di situ ada yang meninggal, supir angkot MRX kalau situ bilang. Yang bunuh siapa? Anak geng motor. Ini kalau anak geng motor diormasin, mati nih IPK-IPP ini, nggak ada guna gitu. Gue lucunya kenapa nih, ini puluhan tahun nih ormas nih. Sekarang penyakit di Medan tuh geng motor kan. Gila-gilaan. Kalau dulu kan masih di Jawa, di Bandung lah, ngeri-ngeri. Vina Cirebon, geng motor. Nah sekarang lagi bibit-bibitnya itu di Medan nih. Ini lagi topik trendingnya gue lihat. Memang nggak terlalu banyak orang kita di Jawa tahu, tapi yang gua di Medan ini tahu, ini nih yang lagi berkembang jelek. Wow. Nah, semakin parah. Bukan Ini kota Gotham City lagi gitu. Kerjaan mereka ngapain tuh? Hah? Itulah gua kecewanya dari gua pribadi ya, kenapa anak-anak di Medan itu kenapa dibiarin kayak gitu loh. Pendidikannya hancur-hancuran. Banyak banget sekolah terbentuk di Medan. Bukannya bagus karakternya. Makin mahal. Terus makin banyak gap-gap. Misalnya yang bangun orang Katolik semua. Yang bangun Muslim ya harus Muslim semua. Ada gap-gap Oh, gitu. jadi eksklusif. gitu ya? Eksklusif. Misalnya ini orang Chinese yang bikin, orang kaya semua. Oh, jadi yang orang non Chinese nggak boleh masuk. Terus yang Katolik Enggak, orang bisa masuk. Tapi gue bisa tanya nggak sama lu? Uang sekolah sebulan di Strada lah, anggaplah di Asisi di berapa? Strada tuh asli sih. Yang paling mahal lah menurut lu berapa? Strada. Kayaknya Strada sih. Berapa setahu duit? Gue nggak tahu sih. Berapa. Anak gue Strada, men. Nggak nyampe 700. Di sana Medan anak TK kelas 1 SD itu 750.000. Uang 550. sekolahnya, men. Gue yang bayar nih, gue ngerasain anak Yeah. abang gue. Iya. Kok semahal itu orang mau sekolah? Tapi Oke, kualitasnya mereka masih main di dipertanyakan. kualitas ngajar lah kita nggak tahu ya. Tapi kalau fasilitas kayak AC, Nah, infrastruktur oke. buku, gedungnya bagus, ya oke. Tapi kalau Worth it. soal kurikulum Kurikulumnya jauh Tentu berbeda. ya. Nggak ada namanya. Ya itulah sekarang kenapa banyak guru di penjara. Ditampar anak didiknya malah dilaporin penjara. Gue rasa nggak di Medan aja sih, cuman gue lihat fenomena itu. Kenapa bisa terjadi geng motor? Berarti kan banyak yang sudah nggak peduli sama anak-anak zaman sekarang, men. Sebenarnya gini, gue sih pernah ngomong sama adik-adiknya. Kita ini hidup di dunia ini ya bro. Kayak kita, gue Gen Z, milenial. Jumpa Gen Z. Gen Z di bawahnya Gen Alpha. Kita ini di milenial ini harus bisa nyatu sama Alpha. Kayak gue menyatu sama anak gue lah. Oke? Gue harus tahu nih. Anak-anak Alpha ini lagi doyan apa? Roblox, Minecraft. Gue harus bisa pelajari, memasuki dunia mereka gitu loh. lifestyle mereka Hmm. yang mereka ikutin trennya tren apa Keren gitu. itu. Nah, di tengahnya itu Gen Z. Gen Z inilah yang harus bisa menyampaikan idenya milenial ke Alpha. Mereka harus bisa mediasi. Kayak gue lah, klien sama talent. Gue harus bisa menyatukan bahasa Gen Z sama milenial sama Alpha. Jadi Gue lihat middleman. kekurangan kita di Indonesia itu bro. Menjembatani komunikasi yang beda nih Regenerasi sih lebih susah tepatnya. ya. Iya, Nggak- regenerasinya nggak kurang. Nggak peduli sama generasi yang di bawah kita. Kayak gua nih, kita nih merasa, lu milenial kan? Ya kan? Iya. Kita milenial sama opung kita masih bisa ngomong kan? Bicara enak. Ya nggak sih? Gua nggak tahu karena dulu opung gua pas Kalau- opung gua masih hidup, gua masih Itu bocah lah, generasi masih apa remaja. itu? Generasi Apa? silent ya? Apa namanya? Di atas milenial, Lost generation. Karena dulu perang dunia kan, lost generation. orang-orang kaku semua kan? Iya, iya. Nah, orang-orang kaku semua, kita milenial, kita lah yang menyatukan
anak Gen Z ke lost apa tadi? Lost generation. Lost generation. Gimana caranya kita di tengah ini bisa mendekatkan generasi lost millennial nyatu? Berhasil kan? Dengan baby boomer ya. Iya, baby boomer. Berhasil kan? Iya. Coba lu survei men, berhasil men. Kita bisa ngajak anak baby boomer sama Gen Z, milenial. Ya kita milenial ya, sama Gen Z. Iya. Tapi Kayak di antara baby boomer sama milenial tuh ada Gen X tuh. Gen X itu yang kayak si Sofia Lajuba, Deddy Corbuzier, gitu, yang Chris Dayanti kayak gitu. Gen X itu lebih Gen ke X. ini kan. Tapi mereka lebih dekat ke baby boomer sih. Nah, itu Ya kita di antara lah. kita di tengah ini milenial itu kan gitu. Nah, sekarang kita dari gen milenial ke gen alpha ini lost karena cacatnya itu di Gen Z. Nggak tahu kenapa, mungkin ya satu faktor yang bisa kau cek karena COVID men. Kita COVID kemarin Gen Z ini di rumah semua kan, online semua. Ya. Cara dia berpikir di lapangan beda dong sama di online. Kalau di online di kamar dia bisa santai-santai. Sementara kita dulu mau olahraga kan harus keliling lapangan, terbentuk. Nggak bikin PR ditamparin dulu. Masa tampar online mana bisa? Gen Z nggak ngerasain itu bro. Jadilah generasi manja kan gitu men. Dan nggak cuman agak sedikit melebar dikit, nggak cuman gaya budaya bersekolah yang udah berubah, tapi budaya kerja juga berubah kan. Yang dulu corporate konservatif yang selalu mengharuskan orang kerja di kantor, akhirnya mereka bahkan mentoleransi bahkan sampai sekarang yang udah stabil nggak ada pandemi, mereka membolehkan karyawannya WFH kalau sikon-sikon tertentu, bahkan perusahaan yang konservatif sekalipun. Iya, jadi satu kebiasaan baru kan gitu. Cuman lucunya banyak perusahaan sekarang pun udah kewalahan. Ada survei, coba aja di internet. Kenapa kewalahan sama Gen Z sekarang yang mulai kerja ini? Ya. Nggak bisa kerja kan? Nggak punya daya juang ya. Nggak punya daya juang. Dimarahin dikit, Gampang nyerah. resign. Belum main fisik, masih disentuh dikit aja nangis. Sentil kupingnya aja udah nangis. Ya. Atau baper kayak misalnya dimarahin 1-2 hal langsung baper. Pengen resign. Benar. Ya, kalau dia berhasil di dunia dia sendiri, cari duit silahkan gitu. Tapi kalau di dunia korporat lo nggak kepake. Dan lo pasti ngerasain lo punya korporat sendiri dong. Lo misalnya sukses nih dari dunia lo sendiri, content creator. Lo pasti punya adik-adikan, anak gua. Misalnya tim kreatif. Kayak Deddy Corbuzier punya tim kreatif. Itu anak gua lo. Lo punya perusahaan namanya Close the Door. Iya. Ya dong. Lu merasakan di posisi lu jadi pengusaha. Jumpa lagi sama Gen Alpha. Lu memperlakukan korporat yang kemarin dengan cara lu, dan sekarang lu ngerasain generasi di bawah lu memperlakukan lu sendiri, menyepelekan perusahaan lu. Gua udah biasa dibilang agensi gua begini ya silakan. Kita perangin aja lah, data aja udah berapa banyak sih. Tapi gua nggak tahu ya apa kalau Gen Z ini kalau udah dikasih disclaimer dan briefing yang detail dari awal, mereka tetap bisa mau ngerjain nggak ya? Kan mereka kan pengennya misalkan kita disuruh bilang kamu ngerjain ini ya sama ini gitu kan, ada 2 hal nih, kamu ngerjain ini dan ini ya gitu. Terus nanti pas kerja kenyataannya nanti nggak cuma ini sama ini, dia suruh ngerjain ini juga dan disuruh ngerjain ini juga gitu ya. Dan dia ngambeknya gara-gara ini, akhirnya dia resign. Tapi kalau seandainya mereka di awal udah detail banget, 4-4-nya dia kerjain, dia tetap ngeluh atau enggak ya kira-kira Gen Z ya? Apa dia tetap ngeluh? Ngeluh lah. Walaupun dia udah dikasih tahu, kamu nih kerjain nanti ini loh, dan sesuai, nggak lebih nggak kurang gitu. Tetap ngeluh juga. Nah, itu masalah sih, problematik sih. Tapi gua ada satu, lupa gua ya, dari channel mana di YouTube, cara kita mendekatkan ke Gen Z ini sebenarnya nggak harus disuruh. Kayak kita nih nongkrong, kita bikin lah misalnya timeline-nya. Misalnya ada acara endorsement live musik. Nah, kita catat nih, kita kayak kerja kelompok. Ini yang gua tangkap ya. Jadi kita ringan-ringan aja sambil ngobrol cerita-cerita. Mereka suka.
dikerjain men. Jadi si leadernya ini pun harus menyatu, lu jangan ngobosi gitu. Jadi pelajarin dulu anak bolo gimana. Oh jadi kalau misalkan Gen Z sukanya bosnya harus ngehumor ngelawak dulu ya Betul. harus ngelawak Ngelawak gitu. dulu. Kalau gue lihat itu betul. Misalnya nih, ada yang ketahuan nggak bisa ngitung kan, perusahaan mana gitu. Lu jangan marahin gitu. Ya memang ini generasi lu gitu loh, yang di bawah lu gitu loh. Ini anak lu nanti gitu. Karena lu yang ngerasain nanti generasi ini. Lu harus benerin dulu generasi yang rusak ini. Gue nggak nganggap Jati itu rusak ya. Tapi ini kan kalau mereka jadi nggak bisa ngitung segala macam kan ini tanggung jawabnya sekolah dan Kenapa institusi pendidikan dan kenapa lulus kan gitu? Kan salah pendidikan. Makanya tadi gue bilang gue kecewa sama kemarin. pendidikan. Dari awal itu bro. Iya. Topik kita ini. Pendidikan kita lah yang membuat generasinya itu mundur. Kita panjang lebar Medan mau di mana pun pendidikan kita nggak terarah kayak gini, hancur kan. Dan Disuruh demo aja mau, Iya. nasi bungkus. kalau balik lagi ke komunitas konten kreator di Medan, ya mungkin kalau gue lihat ya kalau misalkan gue coba bikin hipotesis, ya ujungnya jangka panjangnya supaya bisa sustain ya bahkan harus bikin digital, harus bikin Community. akademi. Lu bikin Gue akademi. bikin community. Ya, maksudnya community itu ya, tapi Di WhatsApp. supaya bener-bener fondasinya kuat banget, lu udah bikin akademi, terus udah ngajak anak-anak remaja untuk lu mau jadi konten kreator, ya lu ikut akademi gue dulu. Kalau lu mau jadi konten kreator benar, kalau enggak lu nanti bakal gua habisin, lu bakal banyak lu kesalahan Nggak yang seperti itu. harus. Bisa ini kasarnya ya. bahasanya, ya. Kan katanya orang Medan kan harus Iya, digini benar. Itu betul cara lu, tapi gue lebih kayak gini. Memang gue kasarin gitu. Kalau lu bisa bertahan di grup gue, community ini nggak keluar, minimal lu ada interaksi lah di situ. 2 bulan aja. Kalau lu nggak keluar, lu berhasil. Dia bilang gitu. 2 bulan. Kau berhasil deh. Jadi tim gue. Jadi bahkan ini Ada yang pura-pura diam. setolerir itu lo ya. Ada yang pura-pura diam. Giliran gue kasih project, dia tahu semua isi-isi grup itu. Ya. Abang ini galak. Emang galak kenapa? Iya masa gini-gini bang, kita dikasih gini. Padahal kan nggak ada yang nanya. Kan nggak salah nanya. Iya, kalau yang betul nggak apa-apa lah. Kalau yang nggak betul, di luar dari konteks ngapain gitu. Iya. Iya, kan ada batasnya juga ya. Iyalah. Mana nanya yang benar, mana nanya yang ngawur ya. Kan udah gue pisahin di community itu, ada grup inti, ada grup bercanda, grup project. Lu ngajak bercanda di project. Salah kamar bos. Nanya Ada gitu. etika moral yang harus lu pahami. Gini, gue keselnya gini bro. Di grup project, dia mengatakan gini, ada nggak di komunitas kita nih yang membuat satu sosial gitu, apa namanya? Sosial Kayak- eksperimen. Bukan, kayak mau bikin sumbangan bareng-bareng. Kalau ada yang kemalangan gimana 80 orang ini, siap nggak bantu yang susah? Gue maki-maki lah. Ini bukan panti sosial, gue bilang. Oh, jadi dia udah langsung bikin worst case skenario. Betul. Kalau kami nggak bener kerjanya, terus kami mereka diapain? udah yakin nih, ini tim bagus, solid segala macam, bagus lah. Nah, saat gue susah ada yang nolongin gue. Dia nanya kayak gitu pahitnya. Gue maki. Bahasa Medan gue gitu loh. Iya. Di sana kan kebanyakan kata-kata kimbe, kima. Gue Keluar lah itu. Kelepasan gue kan. Iya. Ya, wajar. Gue bilang aja, ini bukan panti sosial nyari-nyari dana. Gue bilang dari awal gue udah bilang ini khusus edukasi kita konten kreator Medan. Lu mau cari duit, mau ngemis atau mau nyari duit? Gue bilang. Lu ngemis ngapain di sini? Ini nyari-nyari project, gue bilang. Sama kayak halnya kalau dulu ada komunitas programmer, komunitas developer. Iya. Masa dia minta-minta sama komunitas developer? Enggak lah kan. Minta-minta. Ini bukan grup keluarga lu gitu enggak. Ya kan? Ngemis-ngemis duit gitu. Iya. Tolonglah, ada yang pinjam nih, gue pinjol lupa bayar. Lu kerja sono, lu cari project lu gitu kan. Lu developer kan, cari project kan gitu ya kalau komunitas developer kan. Tim inti lah, itu tim inti. Kalau tim
talent semua talent di situ itu fokus untuk pemberitaan dari project-project itu. Gue project itu misalnya ada project baru, ada yang mau ngambil nggak? Chat gue bilang private message, silakan. Apa bang, gimana caranya? Oke, gue welcome. Tapi kalau di grup itu dikatakanlah ada nih saudara gue lagi mencari sumbangan, dia kanker lah segala macam, kasihan banget ceritanya lah, itu gitu lah. Gue maki-maki men, serius. Gue nggak bisa digituin. Grup itu harus sesuai dengan judul gitu lah. Lo kalau mau bikin grup tali kasih lah, silakan gitu loh. Jangan di sini gitu kan. Bikin komunitas sendiri, komunitas baru. Dia cari sendiri. Ada juga gue bilang gini, biasanya kalau orang kemalangan tim kita, nggak usah diberitakan juga, tahu sendiri, ngebantu kok. Dengan semampunya. Lu kenapa? Lagi sedih ya? Iya, mak gue meninggal. Ngalir men. Kesadaran Medan lebih tinggi bro, dari sisi kekeluargaan. Itulah enaknya Medan. Walaupun mereka begitu, tapi kalau berteman ada yang lagi susah, gak usah dibilang, datang sendiri. Enggak kayak di Jakarta cuek semua. Itu gue akuin. Bertetangga aja kita nggak tahu siapa-siapa. Contohnya ada orang Batak lagi, Semarga lagi. Pernah kan kejadian di Jakarta, satu komplek, sebelah-sebelahan satu marga, nggak tahu selama ini gitu loh. Ya. Setelah Martombul jumpa di Ponataun. Ya. Itulah Jakarta, walaupun Batak sama Batak. Tapi kalau lu kata Medan, mau lu Muslim, mau lu Cina, kalau mau susah, bantu. Jiwa sosialnya tinggi, satu. Yang kedua, uniknya orang Medan, apalagi abang-abang Batak, abang-abang Medan lah. Nggak punya duitnya lu, seminggu nih lu nggak punya rokok apa segala macam. Ya intinya lu nggak punya duit, penghasilan lu cuma 200.000 lah sebulan. Nggak punyanya duit lu bisa makan di situ, lucu kan? Rokok lu nyalir, nggak tahu dia dapat rokok dari mana aja. Solidaritas dari Nggak tahu, pokoknya ya nongkrong, rokok udah rame-rame kan gitu. Makan, sawer, beli ini. Modal 2.000 perak, men. Makan orang situ. Itu loh bakalan anak Medan sebenarnya bagusnya di situ. Nah, makanya lu kalau misalnya butuh bantuan salah di grup-grup tuh nggak kayak gitu. Susah ngaturin anak Medan nih bro. Ngumpulinnya pun susah. Gue syukur-syukur 80 orang nih. Dari 120 orang yang keluar, tinggal sisa lah 80. Udah berapa proyek dikerjain, yang di Siantar ya, sekarang 75, ya naik turun. Teman-teman gue itu ya pasti, walaupun gue ketemu lagi satu proyek, dia udah menghina-hina kita, gue kecium-cium aja. Ya udah, kalau yang rezeki lu kok, lu yang dapat, lu yang mau, go ahead. Walaupun kita di atas lu, gue yang handle. Lu jangan lupa itu gitu, gue selalu ngomong gitu bro. Ada nih proyek, dia pernah ngata-ngatain kita, ternyata satu proyek satu endorsement ini percaya sama kita yang handling, trust udah ada. nah oke. Terus gue kasihan, gue bisa aja biar di blacklist, ini nggak bagus nih kerjaan, bisa aja. Tapi mereka butuh konten, dia otomotif, gue liat kontennya bagus bro, kata si klien kan sama kita, ya udah silahkan pakai. Sebenarnya ini orangnya bagus, kreatif, tapi kalau dari sisi insightnya bagus, tapi kalau dari sisi lu ngomong, lu jangan berharap besar, dia orangnya sombong gitu. Dan lu kalau misalnya ngasih gaji ke dia, fee, lu jangan kasih ngomong fee dulu, mereka pasti naikin, dia pasti naikin. Trik mereka gitu. Gue tadi lu ngomong sombong, gue kenapa dari tadi banyak ya kita ngomong sombong, arogan. Tapi tadi pas detik itu tadi gue jadi ingat ada saudara sepupu gue yang orang Medan tuh. Pas denger dia lagi tuh, aduh, biasa sebut lah. Oh ya, ada lah tuh, itu udah jadi omongan satu keluarga lah di keluarga bokap.
buat dia banyak yang nggak sadar Medan ini dibilangnya logatnya kasar. Nah dia nggak ada maksud mau ngasarin. Dia bilang dia sombong, dia nggak merasa dia sombong. Banyak yang lupa bro, karakter di Medan ini bisa kita lupa karakter kita karena terbawa dengan situasi dan lingkungan juga. Cara kita ngomong sama orang Medan itu kita terbawa nanti cepat kok. Lu beradaptasi cepat asal lu punya teman yang betul-betul dari Medan asli. Tapi mungkin cara untuk membuktikan bahwa mereka itu nggak benar atau cara membuktikan mereka tuh sebenarnya mereka something wrong loh with you gitu. Itu kayaknya yang paling ampuh sih kayaknya itu ya, membuktikan bahwa mereka tuh masih kualitasnya masih jauh di bawah gitu ya. Dengan ada yang nunjukin lagi siapapun lah gitu. Betul. Tapi kalau misalkan cuma dinasehatin biasa mungkin nggak akan mau sadar gitu kan. Jadi lu harus tunjukin lagi kayak misalkan ibarat kalau main bola tuh dia ngerasa dia udah paling jago. Pas dia ketemu lawan pemain Jepang pemain Korea, pas dilihat larinya lebih cepat, terus body fisiknya lebih kuat, dia disenggol langsung mental tapi sebenarnya buat wasit bilang enggak, itu enggak pelanggaran, tuh emang body fisiknya bagus. Dia baru nyadar, oh iya gue ternyata masih jauh ya. Gue masih di kampung gue belum di kampung gue gitu belum sujung kuku loh. Di kampung gue di Simpang Dingmun gue yang paling cepet, tapi pas gue ngelawan orang gue Korea Jepang, orang lawan Thailandnya lebih cepet daripada gue gitu kan. Ya kayak gitu, harus ada yang gitu membantah mereka dengan bukti kerjaan yang sama dengan dia gitu. Itu yang gue bilang tadi, portofolio lah. Lo mau perang apapun, mau berdebat sama gue, tunjukin lo pernah di mana aja. Pernah bang, gue dibayar sini. Ini buktinya transferannya ya. Gue nggak butuh transferan, bisa diedit, bilang. Hasil karyanya logonya dong. Misalnya Bareta, manajemennya klien aku sebutlah satu. Mereka kan Bareta ini punya logo sendiri. Kalau logo ATM BNI, ATM BCA mana emang efek itu sama klien gitu. Ini dia konteksnya di bidang apa nih yang dia mau membuktikan? Ya, buktikanlah lu punya project berhasil lu dibayar berapa. Yang lu bilang atau kau ngomongnya kau dibayar 500.000 satu konten, mana? Ya ada bang dulu bang ini bang, mana? Gue pengen terbukti otentiknya mana gitu. Gue counter seperti itu, mereka nggak bisa buktikan. Betul, mereka ada kerjasama, Kak Game lah, atau inilah siapa namanya, Mbak Betty lah kalau tahu kan. Mbak Betty, iya. Oh iya. Iya, mana bukti lu kerjasama sama Mbak Betty, kolaborasinya mana? Lu cuma numpang lewat, nggak dibayar, bayarannya mana gitu, buktinya, invoice-nya mana? Itu gue selalu tekankan ke mereka, invoice yang membicarakan kerja lu. Kayak kita nih kerja di pabrik gue dulu, yang mengatakan gue kerja di pabrik adalah gaji gue. Gue tunjukin di rekening gue, PT titik-titik aluminium. Ada kan gitu loh. Walaupun nggak dari logo, transfernya PT gitu loh. Walaupun nggak ada invoice, tetap ada namanya PT ini, CV ini. Nggak ada yang bisa buktiin ke gue. Makanya mereka nggak bisa ngelawan gue bro. Apa mau dibawa logat Medan, gue bisa. Kata-kata Medan bisa gue keluarin. Suara gue lu kata kecil bro. Kalau jumpa di Medan bisa 2 kali lipat ini suara gue, volume gue. Ya. Tergantung situasi kondisi. Iya. Gue ngeliat dulu siapa ya lawan bicara gue. Nah mudah-mudahan lu nggak jumpa lah sama gue di saat gue lagi tinggi gitu. Gak apa-apa asal bukan ke gue. Ya pasti. Karena kita kan, gue tahu nih orang ini aneh kayak gini. Kita sama orang Chinese kayak gini. Orang Jawa enggak gitu kan. Sunda priben atau apa gimana. Kita bisa menyesuaikan. Seperti gue bilang tadi, satu kota di Jawa ini gue udah punya teman kan. Cara gue berhadapan gue bisa beda-beda ini gitu kan. Jadi gitu ya. misalnya gini, lu follow 15.000 tapi lu nggak pernah lu jumpain, gue jumpain gitu. Semua awalnya Instagram gua, TikTok gua, Facebook gua lah lebih banyak. Itu orang yang udah gue jumpain, gue nggak mau asal-asal follow, asal berteman. Ya kalau gue nggak jumpa, ngapain kita berteman? Ngapain beli-beli follower gitu, nggak jelas.
Nah, itulah yang gue tekankan. Gue di Sumatera, di Jawa ini, semua yang gue temenin ini udah ada kerjasamanya. Bisa lo chat Facebook gue, random lah misalnya, sih namanya ini. Proyek apa sih kita dulu? Tanya aja iseng, dijawab.